وإلى روح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم خصوصا شيخنا وأستاذنا ووصلاتنا ورسولهم وفروعهم كلهم أجمعين شر الله الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Segenap sanjungan dan pujian kita sampaikan kepada Allah. Tentu selalu kita berharap semoga taufik dan hidayah Allah selalu membimbing jiwa kita ke dalam ketaatan dalam menjalankan syariat Allah. Dan tentunya dalam menjalankan syariat Allah ini kita sangat bergantung dengan contoh suri tauladan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ketika jiwa kita ada kecenderungan dan kecondongan dalam ketaatan, sesungguhnya setidaknya itu menjadi wujud nyata bahwa kita dalam taufik dan hidayah Allah. Kapanpun kita hidup, dimanapun kita berada, posisi apapun yang kita sandang, sesungguhnya dari itikat tauhid baik dan buruk, beruntung dan meruginya manusia tidak hanya diukur dari tempat, suasana dan posisi yang dia dapat, tapi lebih diutamakan sejauh mana dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika diri kita tetap dalam ketaatan, termasuk kita hadir dalam majelis ini, setidaknya ini menandakan bahwa jiwa diri kita condong kepada ketaatan kepada Allah. Apapun martabat yang kita berdapat dalam ketaatan, apapun kondisi yang kita berjumpa dalam menuntut ilmu, setidaknya ini bagian upaya berzikir kepada Allah. Memang kali kajian ini Ibnu Athaillah pernah memberi semangat kepada kita. Dalam kitab Al-Hikam apa kata beliau? La tusrikat zikra bi'adami hudurika ma'allahi fihi li'anna ghaflataka. Jangan pernah engkau tinggalkan zikir, walaupun dalam berzikir itu hati engkau masih lalai. Karena zikir yang lalai lebih baik daripada jiwa yang tak pernah berzikir kepada Allah. Kalau kalimat ini kita sambungkan dalam kehidupan, selalulah menambah pengetahuan, selalulah menambah kaji, karena pasal jalankan dari tempuh, hafal kaji kena diulang. Maka sekurang-kurangnya orang menuntut ilmu tentu lebih utama ketimbang diri yang tak pernah kena ilmu Allah. Segalau-galaunya orang sholat, walaupun sholatnya belum khusyuk, tapi tentu lebih utama ketika dia merukuk sujudkan dirinya kepada Allah, lebih sangat utama dibandingkan ketimbang diri yang tak pernah rukuk sujud kepada Allah. Maka sore ini saya coba pilih-pilihkan judul dari beberapa kitab. Mudah-mudahan yang saya pilihkan ini ya nyambung dengan majelis yang hadir. Kalau tak nyambung, jangan salahkan kajinya, berarti saya tak pandai nyampaikan. Kami dah ngerti. Dan juga kan ada ketentuan, paham dapat 10, tak paham dapat 10 juga, karena semesternya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu jemaah, diri kita setidaknya dibagi dua. Ada bagian lahir, bagian luar disebut jasmani, dan ada bagian dalam disebut rohani. Secara geometris seperti itu. Untuk melatih agar jasmani ini kuat, ada metodenya. Maka macam-macam cara metode biar otot ini
bentukan fisiknya luar biasa. Agar fisiknya bagus, orang istilah sekarang apa? Ngijim, ya ngijim. Ya. Dalam sana, angkat sana. Kemana Bu? Pengen ngijim Pak Ustaz? Ngijim lah, tapi jangan sampai jim. Latihan, ngangkat segala macam. Terbentuklah ototnya yang luar biasa. Lahir pula berbagai macam senam. Senam A, senam B, senam C. Dengan instruktur yang luar biasa. Tujuannya agar fisik ini bagus. Namun yang kedua, kalau ada cara melatih fisik, manusia juga punya rohani. Melatih rohani itu ada juga caranya. Di gymnya ada juga. Bagaimana cara melatih rohani? Apa pula sarananya? Kalau secara umum tentu sami'na wa ta'na, melakukan ketaatan kepada Allah. Maka supaya lebih rinci untuk siang ini saya pilihkan. Apa cara melatih jiwa biar juga kuat? Karakter apa yang kita pakai? Apa latihannya? Kalau latihan fisik banyak kali ya, latihan senam, push up, lari, segala macam. Untuk melatih rohani itu juga ada caranya. Maka untuk siang ini saya pilihkan dua saja, cukuplah setengah jam. Mau 10 atau mau 2? Apa cara yang pertama yang patut dilatihkan ke dalam diri ini? Dalam istilah ulama namanya al-husni. Ha zainun, bukan husni. Kalau husni baik, ini al-husni. Apa itu Pak Ustaz? Al-husni itu sedih. Mak, ini siang ngaji sedih apa pula itu? Tiap diri punya hati. Tiap orang pasti punya perasaan. Masih punya perasaan? Ya. Salah satu bentuk perasaan itu sedih. Dan ibu-ibu pasti pernah bersedih. Sedih itu pun terbagi dua. Ada sedih dalam urusan dunia, ada sedih dalam urusan ibadah. Kalau sedih dalam urusan dunia tak perlu saya latih pun. Harta hilang, sedih. Uang berkurang, sedih. Suami bertingkah, tambah sedih. Sedih tak? Sangat sedih. Anak bertahan, sedih. Jabatan habis, sedih. Jangan tersinggung yang pensiun ini. Nah, rata-rata turun jabatan, sedih. Makanya saya tak pernah berjumpa kawan-kawan yang mengundang waktu pensiun. Belum. Sampai hari ini belum. Tapi Pak Ustaz nanti ke rumah saya syukur Pak Ustaz, syukuran. Ada apa ini? SK saya keluar. Nanti ke rumah Pak Ustaz saya dapat promosi, alhamdulillah. Nanti ke rumah Pak Ustaz saya dapat buka cabang baru. Tak jumpa saya nanti ke rumah Pak Ustaz saya syukuran pensiun. Ada? Bersyukur telah selesai tugas sekian puluh tahun. Jangankan harta banyak, satu saja hilang sedihnya. Apalagi sedih ketika pautan hati gantungan jiwa pergi dari diri. Kalau sedih-sedih seperti ini tak pun dilatih, dialami semua orang. Tapi sedih yang dimaksud oleh ulama bukan itu, yang patut ditanamkan ke dalam jiwa. Dan sedih seperti ini menenangkan hati, melapangkan kalbu, menjernihkan muka. Kalau sedih yang pertama tadi, hati makin kusut, jiwa makin kacau, wajah semakin gelap. Mana rupa sedih yang disuruh itu? Ya, sedih ini ada yang dilarang, ada yang disuruh. Ini sedih yang disuruh. Apa itu? Ketika umur kita segini, kita sepakati dulu. Yang hadir yang muda, yang tua banyak. Tua. Kenapa? Saya akan bertanya dengan bersinggung. Kalau seumur ini sedihnya masih sedih urusan dunia, ibu-ibu nasibnya menyedihkan. Tidak sama saya. Maka seumur ini sedihnya apa?
Sedihlah ketika ada kewajiban yang tertinggal. Nah, sedih seperti itu. Sedihlah ketika dosa kita belum banyak terampuni. Sedihlah istighfar kita masih sedikit. Kalau nilai rapor saja rendah kita sedih, seharusnya nilai diri kurang itu lebih sedih. Cuma karena sedih kita diarahkan kepada urusan dunia saja, kita kurang merasa itu. Saya kasih contoh. Ketika dia sholat ke masjid ini, hilanglah sandalnya. Tahun berapa? Tahun 2000. Lalu kita sholat kemana Pak Ustaz? Mau sholat di mana? Masjid Nurul Husin. Ya, Nurul sini. Langsung dia bilang, hati-hati Ustaz, di situ masjidnya ada aman. Ada apa? Dulu Pak Ustaz, saya pernah sholat di situ. Yang saya bawa mereknya krokodil, tulangnya swallow merek. Tahun berapa? Tahun 2000. Bayangkan. Sandalnya hilang tahun 2000. Entah berapa kali lah ganti itu. Wali jelas sekian kali gantinya. Tapi dia masih ingat krokodilnya hilang. Begitu membekas hatinya. Sandalnya hilang 25 tahun ingat. Salat subuhnya hilang 25 tahun tak ingat ya. Nah, itu yang menyedihkan. Bapak sering sholat subuh di situ enggak? Jarang Ustaz. Kadang-kadang sholat subuh itu ada halangannya. Sendalnya hilang, sedih dia. Sholatnya hilang, sedih dia. Kadang-kadang yang lucu orang yang pesta ibu yang ada salat asar. Tinggal pula salat asar Ustaz. Tinggal pula salat zuhur. Yang jadi pengantin orang yang ada salat zuhur ya. Kalau masih saja, itu menyedihkan. Biar mengerti apa sedih yang disuruh itu, kayak ibu baca selawat tadi, itu sedih-sedih yang disuruh. Biar ada contoh yang real mana sedih yang disuruh itu. Saya contohkan dalam sebuah kalimat doa yang pernah disyairkan, ditaranumkan. Kalau syair, orang Indonesia ini kadang-kadang agak agak sensitif. Kalau sebut syair, terbayang dendam kembali. Mana contoh sedih yang disuruh itu? Dan mana contoh sedih yang dilarang? Ini contoh yang disuruh itu. Mungkin pernah mendengar ada doa yang disyairkan. Ilahi lastulil firdausi ala. Pernah dengar? Wala karena ada yang terhapus dalam jiwa itu. Itu ya Allah luar biasa. Nah, sedih-sedih seperti itu. Ya Allah, banyak dosa saya yang tak terampuni. Banyak dosa saya, kekhilafan saya, banyak kekurangan saya, banyak ketaatan yang tak sempat saya lakukan. Nah, sedih-sedih seperti itu. Tapi kalau masih sedih yang pertama tadi, wajah kusut, pikiran galau, hati sedih. Nah, mana contohnya? Kalau seumur ini sedihnya dan tidak sedih akhirat, masih sedih dunia, kita akan kena suatu penyakit namanya tulul amal. Mungkin sering dengar ini. Tulul amal itu apa? Tolol. Tolol bahasa sininya apa? Dia. Bodoh. Bahasa Jepangnya bongah. Dia bodoh. Mana contohnya? Hidup yang menyedihkan itu. Nanti ibu berdiri di depan kaca, tengok kaca, tengok muka. Yang salah kaca apa muka? Muka. Kaca retak 1000 dah. Kalau ada yang menyalahkan kaca, kaca ini salah.
masa muka saya begini jadi? Itulah galau. Kalau ada yang menyalahkan muka, lebih galau lagi. Karena mengapa? Mengumpat namanya. Entahlah. Kok tidak seperti dulu lagi? Nah, itu. Kalau masih sedih-sedih seperti itu, galau ujungnya. Bicara sama saya. Andai kata saya cantik seperti dulu, jangan tersinggung ibu. Cuma kadang-kadang karena ibu tak mau dengan dunia nyata, akhirnya orang pura-pura. Ibu berapa umurnya? 61. Oh, masih kayak 17 ya. Ibu senyum pada dia mau pinjam uang katanya. Mana pula seperti 16 lagi. Kalau sedih-sedih seperti itu, nah kalau ujungnya. Mengapa tidak segala dulu? Mengapa tidak sekuat dulu? Mengapa makan tidak seenak dulu? Entahlah. Kalau orang yang pertama tadi zikirnya zikir sedih, tapi zikir taat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfarnya masuk ke dalam jiwanya lapang. Tapi kalau sedih dunia tadi istighfar juga dia, tapi istighfarnya agak lain. Astagfirullah. Bahasa Inggrisnya marasai. Kalau lagi marah. Kalau ini sedihnya zikirnya enak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau ini agak panjang zikirnya. Tengoknya orang berulang la ilaha illallah. Kan lain kan. Zikir juga tapi zikir derita. Tapi jadi juga lah daripada cepat. Sedih. Tadi berselawat. Berselawat itu kan tergantung jiwa. Kalau jiwanya disambungkan ke Rasulullah itu makin asik selawat. Sehingga tidak ada diri yang tak merindukan Rasulullah. Sehingga karena salam dan salawat kita pasti tersambung kepada beliau. Mudah-mudahan kita juga termasuk umat yang termasuk kepada kisah hadis yang dirindukan. Suatu ketika Rasul berkata kepada para sahabat, aku merindukan saudara-saudara saya. Sahabat agak kaget. Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara engkau? Siapa saudara engkau yang engkau rindui? Kata Rasulullah, tak. Kalian ini bukan saudara-saudara saya. Kalian ini sahabat-sahabat saya. Apa hebatnya iman ibu ketimbang iman orang dulu? Ada hebatnya. Orang dulu jumpa dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, melihat wahyu turun, melihat mukjizat. Satu sisi wajar dekat, wajar beriman, wajar yakin kepada Rasulullah. Sementara kita ini memang cocok dengan nama mesinnya nurul sini, orang yang musim yang dapat cahaya Allah. Tidak pernah berjumpa Rasulullah, tidak pernah menengok wahyu turun, tidak pernah menengok mujizatnya Rasulullah, tapi jiwa kita, keyakinan kita terhubung ke Rasulullah. Makanya kata Rasul, saya rindu dengan orang-orang, dengan saudara saya. Siapa itu ya Rasulullah? Orang yang hidup di akhir zaman. Dia tak pernah nengok saya, tak pernah berjumpa saya, tapi dia rindu dan cinta kepada saya. Itu yang disambungkan orang ya Rasulullah. Walaupun secara zahir kita tak bertemu wajah, secara syariat kita tak bertatap muka, secara hak, secara batin, secara hakikat, jiwa kita tersambung ke Rasulullah. Itu tadi yang dibaca. Kita sambungkan jiwa ke Rasulullah. Kita coba. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sudah berulang, yang belum diberikan kesempatan ziarah ke makam Rasulullah. Tengok, kalau ada ulama ustaz yang tidak menyarankan dia ziarah ke makam Rasul, berarti dia memutus umat Rasulullah dari Rasulullah. Karena beda. Kan bisa dari sini bisa. Maaf ibu, riwayat yang paling sahih dan ceritanya diulang-ulang. Bagaimana Bilal pernah
ditegur Rasulullah. Bilal kita kenal muazzinnya Rasul, namun ketika Rasulullah meninggal dia tidak sanggup azan lagi karena saking rindunya sayangnya ke Rasulullah. Asal menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, napasnya terhenti, suaranya tertahan. Ringkas cerita, Bilal pindah dari Madinah ke Syam, membawa bahasa sekarangnya, membawa rindu dendam ke hati yang ada dalam kalbu. Kalau dari Madinah juga dia dalam berbayang, semua tetap dalam kesedihan, pindah lagi. Masa berganti musim bertukar, habis hari berganti bulan. Bilal tak pernah lagi datang ke Madinah. Suatu malam Rasul bermimpi, Bilal bermimpi didatangi Rasulullah. Apa katanya? Hai Bilal, begitu keras hati engkau. Mengapa engkau tak pernah datang menemui saya di Madinah? Ketika Bilal terbangun, dia menangis sejadi-jadinya sampai keluarganya pun kaget. Ada apa dengan engkau Bilal, kau menangis seperti ini? Apa katanya? Saya takut ditinggalkan Rasulullah. Tadi malam saya bermimpi dengan Rasul. Rasul berkata, hai Bilal, mengapa begitu keras hati engkau Bilal? Mengapa kau tak datang menemui saya di Madinah? Pada saat mimpi didatangi Rasulullah. Maka dalam riwayat kata keluarganya, mungkin sudah saatnya engkau berziarah ke Rasulullah. Dipacunya kendaraannya tanpa berhenti, tanpa istirahat, karena rindu dengan Rasulullah. Sampai di makamnya menangis jadi-jadinya. Hati-hati, ini bukan menyanjung kuburan, bukan minta-minta sembarangan. Ini karena kerinduan. Kadang-kadang kaki berat berlapis sampai ke makam orang tua pun ada orang takut sekarang karena salah hembas ziarah. Ke tempat wisata berkunjung, ke makam orang tua tak datang. Ke tempat wisata yang aneh-aneh dikunjungi, ke tempat gurunya tak dilihat. Karena salah dalam menangis ziarah. Menangis Rasul Bilal di situ. Sampai-sampai datang Abu Bakar dan Umar. Ada apa ya Bilal, engkau menangis seperti ini? Saya takut ditinggalkan Rasulullah. Nah, dihiburlah oleh sahabat ini. Tak mungkin engkau ditinggalkan Rasulullah. Engkau juga termasuk sahabat yang dicintainya. Benarkah begitu ya Abu Bakar? Iya. Nah, itu contoh mahabbah, apa namanya? Sedih-sedih yang dilatih. Nah, sedih ketika ketaatan tak sempurna, sedih banyak amalan yang tertinggal. Andai kata tak sedih hati meninggalkan ibadah, apa banyak istighfar, berarti terlalu kasar jiwa. Itu satu. Itu latihan pertama, latihan sedih. Nah, kalau sedih seperti ini pun jernih pikirannya. Malam-malam nangis, astagfirullahaladzim, keluar dari mata taubat. Tapi ini dalam hal dosa, bukan dosa dunia. Hati-hati, dia bedanya tipis. Beramal terus pakai ilmu. Kalau menangis karena urusan akhirat, dosa kita terhapus, kalbu kita bersih, badan kita semakin sehat. Tapi nangis juga, tapi urusan dunia, nangis itu malam-malam, ya Allah, mengapa rumah petak tak tambah ya Allah? Hati-hati. Kalau boleh saya pantun seperti ini, pantun-pantun yang merana ini. Kalau tak ngerti nanti saya translate. Ibu malam-malam selesai tahajud juga, tapi deritanya derita dunia. Jadi dia tipis. Tapi pantun ibu agak lain. Kalau tadi ya Allah, banyak dosa saya, ampunkan dosaku ya Allah. Asik ya. Tapi kalau berubah selesai tahajud ibu pantun, lain timbul semua di ladang. Diluar yo nanti timbul. Lain cari lagi ucapkan tuh yo nama sebut. Itu lain. Orang baru datang ke Pekanbaru ini sudah sekian hektar tanah. Ya awak ngontrak saja. Hati-hati. Ujungnya menumpat. Makanya hati-hati, beribadah tanpa tauhid itu hati-hati. Beribadah tanpa tauhid musuhnya ada. Salah satunya mengumpat.
Maka dudukan tauhid, hati-hati membaca fadilah. Saya contohkan. Kalau saya sebut nanti yang paling tinggi khawatirnya salah paham. Umpama beribadah tanpa itikat yang benar, khawatirnya mengupat Tuhan dan menyalahkan ketaatan. Ini hati-hati. Contoh Pak Ustaz, kehidupan agak sulit, bagaimana caranya? Biar rezekinya mudah Bu, sering-sering tahajud, banyak-banyak salat duha. Diikutilah sama ibu ini. Tapi anehnya, kemarin dia tak salat duha, dagangannya laku separuh lebih, lumayan. Pas salat duha, Cindu tak kacau hujan tiba, tak lakunya makin sikit. Khawatirnya nanti yang disalahkan salatnya. Macam mana nih, salah nggak Ustaz nih ngomong? Kemarin saya tak tahajud tak duha, banyak lumayan. Nah, sejak saya duha memang kita laku, berat cobaan Allah. Nah, curiga. Justru salatnya curiga kepada Allah. Kebetulan pas hujan. Hati-hati. Nanti kalau beribadahnya mengupat Tuhan, itu berbahaya. Nah, itu sedih. Pertama, tadi latihan jiwa kita sedih kalau ketaatan tak sempurna kepada Allah, ditanam-tanamkan. Dan kurang-kurangilah sedih dalam urusan dunia. Masa urusan dunia tidak sekuat dulu, tidak segagah dulu, tidak seperti dulu. Karena nanti kecewa sendiri. Dulu saya diajak orang Ustaz, sekarang jarang. Ialah cocok lah. Apalagi makin bertambah usia, kalau tak makin dekat kepada Allah, makin turun amal. Coba, kalau sudah kepala 6, kerja nggak bisa lagi, masuk pegawai tak laku, masuk kerja tak laku, nyambung sekolah, jalan-jalan tak laku. Walaupun ibu saya sering lihat jalan-jalan Ustaz, karena kami sudah galau mengaji setahun, gitu kan? Kami jalan-jalan. Ini ada kan? Kadang-kadang saya senyum sendiri. Izin Ustaz minta waktu, silahkan Bu. Ibu yang punya acara. Ibu, sesuai dengan program yang kita buat, bahwa tahun ini kita pergi jalan-jalan karena sudah setahun kita ngaji, maka untuk menghilangkan stres kita jalan-jalan. Saya bingung mau ngaji, berarti stres ibu punya ngaji. Ya kan? Untuk menghilangkan suntuk selama tahun ngaji, saya bingung. Mau ngaji, saya mulai tanya lagi. Mau tanya aja ngaji, lanjut Pak Ustaz. Takutnya nambah stres. Oh bukan gitu maksudnya. Adalah. Tapi hati-hati juga. Jalan-jalan tanpa niat ibadah kadang-kadang cenderung bikin masalah. Nah saya ingat ini. Saya bukan arah tidak jalan. Jalan-jalan tanpa niat ibadah biasanya cenderung bikin salah. Membawa haji umrah saja kadang masalah, apalagi jalan-jalan ke ibu. Alhamdulillah kita dapat bantuan mobil gratis. Tambah lagi uang saku, kita jalan-jalan, senyumlah semua. Alhamdulillah. 2 hari mau berangkat sudah diputus lebaran. Siap-siap sana, siap sini, lapor sana, lapor sini. Ibu-ibu besok pagi jam 8 tank mumpung di sini. Jangan lambat biar nanti makan siapnya pas. Di mana? Kan tahu ya, jangan yang namanya ramai kadang-kadang beda-beda. Yang mau semangat jalan-jalan jam 7 udah kumpul di sini. Orang kumpul jam 8 dia jam 7. Stay by dia. Kadang sebelum itu ada kumpul semua, ada 2 lagi Bu. Masih tinggal. Nasinya belum dibungkus. Ngamuk lah ibu dari tadi dibilang jam 8, ibu pulang dari Banawa jam 7 lagi bos tadi. Ini tidak jalan melewat masih rumah. Lain. Mau start mobil sebentar supir saya mau pipis, ngamuk lah ibu kok. Bila lah sampai ke pipis saja. Nah, sampai di Madinah permisi lagi permisi ini. Supir kalau nampak masjid depan berhenti, lumayan lah berhenti untuk pipis.
Ibu ini ngamuk lagi dia. Ya tidak akan sampai. Kalau tadi kencang ini pipis, dah tadi pipis. Karena ini ngomong ibu ini jawab, iya kini lo teraso, macam-macam. Namanya lo tua. Akhirnya yang tadi ini baik, mulailah tinggal. Sampai mau berhenti. Di mana apa berhenti? Kata ibu ini, di sini saya pernah makan enak. Kata ibu satu ini, sini ini kurang enak. Kata ibu ini, sini kurang enak. Pasti tidak enak. Saya pastikan. Karena kata ibu ini di sini enak. Kata ibu sini ini tidak, sini yang enak. Karena sebagian ada yang sepakat tidak sepakat, pasti tidak enak. Karena mengapa? Yang tak mau singgah di situ walaupun enak dibilangnya. Kan saya bilang tadi tidak enak kan? Saya bilang di sana enak, ibunya sini balik. Ibu bilang kan enaknya baru. Gimana lagi makan? Seenak apa lagi? Ini masam mukanya ini masam. Kalau bermuka masam tidak ada yang enak. Dapat tiga, dapat sapu baru sampai rumah makan. Sampai Bukit Tinggi, ibu. Kita jalannya, belanjanya silahkan. Kita kasih waktu 2 jam. 8 jam tak keluar itu. Itulah orang tidak disiplin. Di jam-jam karet. Kadang-kadang itu jam kadang jam karet dipakai. Dibilang 2 jam ini sudah berapa jam nih? Datang yang satu, biar saya susul. Yang mana susul bilang. Karena yang susul itu di Padang tadi, kemarilah dulu, ini ada yang murah, yang sinilah. Kalau saya belikan satu, tak jadi datang. Buku yang BAT yang nak belanja, sama penyuman lagi maliang. Pasti. Ini pangainan tinggal. Keluarlah istilah-istilah kampung masing-masing. Oh parah. Nah, baru keluar dari itu, parah nih. Kan? Akhirnya rencana jalan-jalan senang, jalan tanpa berhenti sampai di sini. Mau berangkat silaturahim sampai di sini separuh sampun. Akhirnya tak datang mirip, ngampun datang mirip, gara-gara jalan-jalan petang Pak Ustaz itulah. Nah, baik. Tidak segagah dulu, tidak seganteng dulu, tidak sekuat dulu, lidah tak seenak dulu, wajah masa berganti di situ. Kalau masih itu yang ibu sedihkan, menyedihkan itu, percaya. Nah, dirubah lagi. Nah, mengapa bacaan kita sedikit, mengapa ibadah kita sedikit, istighfar kita sedikit, sedih bagaimana nasib kita, nilai rapor kurang, nilai anak saja rendah kita sedih, apalagi nilai diri kepada Allah. Nah, Al-Husni itu yang kedua, yang patut dilatih itu namanya khauf. Fa, waw, fa. Ada khauf yang dilarang. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, itu yang dilarang. Dia tidak ada khawatir, tidak ada sedih kalau orang beriman itu. Tapi ini ada khauf yang disuruh. Takut yang disuruh. Khauf itu takut. Nah, kayak tadi juga ada takut dalam urusan dunia, ada takut dalam urusan akhirat. Tiap diri punya kalbu, tiap diri punya hati, tiap hati pasti punya perasaan. Salah satu rasa yang dimiliki manusia takut. Tapi takut yang kita latih, takut ibadah. Takut dalam urusan ketaatan, bukan takut hanya urusan dunia. Kalau takut urusan dunia tak dilatih itu tiap hari itu takut. Lampu mati takut, sendiri di rumah takut, hujan kuat takut. Nah, itu tak dilatih pun, nah gitu dia. Tapi yang khauf yang dilatih adalah khawatirlah ketaatan, takutlah melanggar aturan Allah, dan takutlah kalau diri tak banyak menjalankan ketaatan kepada Allah. Takut perintahnya tak terjalankan, takut larangan Allah itu terlanggar. Itu khauf. Supaya lebih rinci, supaya ada yang kita bawa pulang, bisa kita pahami dan kita aman. Setidaknya ibu, apa yang patut kita khawatirkan? Satu,
Boleh ibu nanti urut, biar urut takutnya nanti lihat doa akasyah. Mungkin tinggal dibuka doa akasah. Pertama, kita sudah lama Islam dan ditakdir Allah, alhamdulillah, sejak lahir kita sudah menjadi hamba Allah, menjadi umat Rasulullah, dan sampai siang hari ini masih menjalankan agama Allah. Ada anak musuhnya ini, musuh ini yang kita jaga. Kalau boleh kita punya ibarat tanaman. Supaya tanaman ini subur, kita pupuk. Tapi hati-hati, tanaman itu juga ada musuhnya, hamanya ada. Maka kalau kita pergi ke toko pertanian yang dijual orang sebuah pupuk satu, racun. Pupuk untuk menyuburkan, racun. Supaya ini subur dipupuk, tapi ingat, pupuknya subur, batangnya besar, daunnya luar biasa. Hati-hati, musuhnya juga ada. Ibu yang suka tanam bunga presiden indah kembangnya, tiba-tiba ujuk dia. Ada apa ini? Ini ada hamanya. Pakai ini supaya hamanya mati. Pertanyaan saya, ibarat bunga dan hama, ibu suka bunganya atau hamanya? Bunganya lah. Betul nih? Betul. Nanti saya uji. Ya. Saya ulang. Ibarat tanaman, ada bunga, ada hama. Yang disukai tanamannya, yang dibenci Hama. Mudah-mudahan dalam ibadah juga seperti itu. Kita uji dulu. Amal ibarat tumbuhan, ibadah ibarat tumbuhan, tapi musuh amal itu ada. Mana ibu suka? Nanti kita lihat. Kita mulai yang pertama. Allahumma indakal ujubu wal kibru wa riya wa sum'ah wa nuqsanu fi na'malilaka wa lam na'lam bi'alimna tubna wa aslamna wa naqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini panjang. Saya baca yang pokok-pokok saja. Ya Allah, andai kata masuk dalam ibadah kami, ibu sudah sholat baik, sudah puasa bagus, baik yang wajib maupun yang sunat, sudah sedekah, sudah haji umroh, luar biasa. Tapi ingat, musuh ibadah itu hamanya ada. Apa hamanya? Yang pertama ujub, yang kedua takabur, yang ketiga sum'ah, yang keempat riya. Saya ulang pertanyaan lagi, suka bunganya apa hamanya? Zikir, ibadah ibarat bunga. Riba ibarat hama. Mana yang suka? Nah, mudah-mudahan. Apa musuh yang pertama? Allahumma indakhal ujubu. Ya Allah, andai kata masuk ujub dalam hati kami. Musuh ibadah itu ujub. Takutlah kalau kita ujub. Apa ujub itu Pak Ustaz? Merasa hebat, merasa di orang suci, merasa lebih soleh. Biasanya ini penyakit Ustaz. Penyakit Buya, penyakit Ustaz, penyakit Kiai, merasa menjadi orang suci. Nengok jemaahnya, ini belakangan masuk surga, ini saya yang hebat. Hati-hati. Hati-hati juga ibu, merasa sudah rajin ibadah, rajin sholat, rajin jemaah. Nampaknya di komplek di Ustaz saya yang ahli surga, yang lain di bawah. Hati-hati. Ujub ini tak lahir di mulut, tapi perasaan hati saja. Merasa lebih soleh, merasa lebih taat, merasa lebih suci daripada orang. Setan itu jago. Kalau ujub ini tak tertahan, dia lahir dalam bentuk kata-kata dan perbuatan. Sombong dari takabur. InsyaAllah Abu Sakwa nak tahu saya. Dah profesor ni, sudah S3 ni, masuk S10 ini. Saya udah ini ni. Alhamdulillah kalau saya ibadah ni Pak. Sibuk kita kabur sombong. Sombong dengan harta biasa.
dah lazim. Sombong dengan pangkat orang maklum. Yang kita takutkan amalan yang akan kita bawa menghadap Allah, ibadah. Jangan sombong pula dengan ibadah. Ada banyak orang sombong dengan ibadah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tiap hari satu juz. Tetangga saya lihat anaknya ngaji Pak Ustaz. Muncul sombongnya. Mengajak silahkan, menghina jangan. Bedakan sedikit tipis-tipis bedanya. Ngajak, membawa, melecehkan orang. Apa nih orang? Tunggu dulu. Karena kata orang Melayu lama, tuah binatang dapat dilihat, tuah manusia siapa yang tahu. Mungkin kita merasa bacaan kita banyak mungkin, tapi mungkin dia istri yang lebih taat kepada suaminya. Tidak tahu. Mungkin kita dalam sedekah hebat, tapi dalam berbuat baik kepada orang tua mungkin dia lebih hebat. Tidak tahu. Mungkin kita dalam mengurus umat lebih hebat, mungkin dia tahajud lebih khusyuk. Tidak ngerti, karena masing-masing manusia punya kelebihan. Siapa yang tahu? La ilaha illallah. Jangan sombong. Kalau sombong harta sah saja. Sebenarnya serius sekali. Jangan galau. Ada enggak ustaz yang sombong? Banyak. Banyak. Apalagi jemaah. Kena juga tadi. Ya orang yang ngaji ya sombong. Enggak sombong ya. Ya kan? Iya, sombong. Nah, ada pejabat yang sombong, ada rakyat yang sombong. Ada orang kaya yang sombong, ada yang miskin yang sombong. Ada yang berilmu sombong, ada yang bodoh yang sombong. Yang bingung awak kalau tidak sombong pula. Dua kali kan naik. Kayu tak, pejabat enggak, jabatan tak punya, wajah. Dari ujung tak kabur. Selanjutnya sum'ah. Sum'ah itu sibuk menceritakan promosi. Nah ini bedakan dakwah, mengajak, promosi. Saya Ustaz, kalau tidak saya jalan ke sini nih. Kalau tidak saya, agama ini bukan punya awak, punya Tuhan. Bumi ini bukan punya kita, tapi punya Allah. Kalau tak ada siapa entah bagaimana kamu. Coba mati ya Pak, ada jalan saya. Sum'ah hati-hati. Nah, sibuk cerita, mengajak orang baik. Saya pun berlindung diri pada Allah, menyebut anak, menyebut keluarga. Saya alhamdulillah anak saya, diuji Tuhan nanti, baru tinggi lagi. Tak percaya Bu, ada tak anak jemaah yang nakal? Ada tak ustaz yang nakal? Aduh, banyak ustaz, anak saya alhamdulillah. Nanti kepleset. Tidak ada manusia yang hebat. Yang hebat itu Allah Ta'ala. Maka jangan sum'ah, ajak saja, berbagi saja. Terakhir, ya, ini lazim dibahas. Allazi nahubiro. Satu, khawatirlah ibadah kita. Takutlah nilai ketaatan diri ini dihinggapi. Apalagi? Kita sudah berzikir, kita sudah berselawat, kita sudah bertasbih, kita sudah bertahmid, kita sudah bertahlil, sudah bertakbir. Tapi musuhnya ada. Apa itu? Allahumma innakal kizbu wal ghibatu wal namimatu wal buhtanu ala lisan. Ya Allah, saya sudah berzikir, saya sudah bertasbih, saya sudah bertahmid, saya sudah bertahlil, saya sudah baca Quran. Alhamdulillah, suburlah iman. Tapi maaf, apa amanya? Pertama, hizbu bohong. Bohong itu bahasa Jermannya panicuan. Lain yang tak kicuan? Tidak. Lain yang dikicuan? Halo? Tidak. Tak kicuan? Tidak amat. Dikicuan? Tak niyo. Mangicuan? Tuh nih, itu tunjuk tangan. Siapa tak pernah ngicuan? Nah, kan kena semua. Dikicuan? Tidak. Tak kicuan? Tidak. Mangicuan? Tak juga Ustaz.
Awak ngicu seketek ya Ustaz. 10 kali seketek. Boleh dia. Artinya semua lisan kita pernah terlibat namanya berbohong. Soal banyak atau sedikit, nah, kita yang tahu. Beli apa Bu? Nak beli apa Ustaz? Ini beli kredit, jangan bilang sama abang. Coba beli apa tadi? Tak. Kadang-kadang menipu yang dasar itu, menipu perasaan. Duduk di samping suami, duduk di samping istri. Apa dipikir Bang? Adalah. Pemikir yang lain tapi bilangnya ada. Bayangkan itu. Hati-hati. Karena media sekarang melencengkan pemikiran jauh luar biasa. Makanya saya ngiri menengok bahasa. Kalau bahasa sastra yang aneh-aneh itu, biarlah jasadku pergi sama yang lain, tapi hatiku bersama di kau. Berkhianat secara jiwa. Nah, bohong. Ghibah. Ini kena semua kita. Ghibah itu bahasa Jepangnya apa? Bergunjing. Saya tak ada lah, enggak Ustaz. Saya bergunjing gunjing tidak ada. Cuma menceritakan orang ada itu aja. Mendengar kata orang bergunjing. Coba. Tadi saya tanya ibu ini begini tadi nih. Mana yang suka tanaman apa? Tanaman apa hamanya? Tanaman Pak Ustaz. Mana yang enak? Zikir apa ghibah? Sanggup nak zikir sejam? InsyaAllah sanggup Ustaz. Malam. Sanggup nak ghibah sejam? 3 jam tahan belum jam? Karena ada lawannya Ustaz. Cerita Pak. Ada kawannya. Nah, zikir pakai air, pakai lontong sejam musik ya. Menghibah tanpa air, bahasa Inggrisnya mau takar yang 3 jam tahan. Sambung ke sambung dari Jokowi sampai gubernur, dari gubernur sampai PRT pokok masjid ujungnya penyakit. Tidak ada mencerita mainan tua wajir tuh. Menceritakan menghibah tahan, berzikir. Pernah tak ibu nengok orang ghibah tuh? Sampai hujan, tidak ada. Kalau sudah ghibah apa musuhnya? Namimah. Kalau sudah mengunjing, adu domba. Saya bukan mengadu ya. Kamu gimana istri suaminya? Suami saya itu kadang-kadang emosi. Begitu kok suaminya. Kalau saya lah punya suami seperti itu, boleh nggak orang? Kelahi orang itu pisah. Saya nak dulu, tapi kau pilihan kamu. Jadi setan ya. Setelah orang berpisah, saya nak ikut-ikut ya, itu kan kamu yang punya kerja. Kasih. Akhirnya apa? Menjadi fitnah. Itulah gunanya tadi kita hadir dalam majelis ini. Kita hilangkan berbohong, kita asah zikirullah, kita asah istighfar. Mudah-mudahan musuhnya hilang. Banyak. Saya sudah ini sebuah kalimat, ya Allah, andai kata masuk sah dalam iman kami tahu atau tidak tahu ya Allah, kami taubat dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kaji kita cukup itu saja. Sedihlah ketika kita akan berkurang. Sedihlah seumur ini salat subuhnya masih tinggal. Umpamanya, kalau ada yang tersinggung itu sengaja ya. Kan? Sedihlah kalau zikirnya masih sikit. Jangan sedih masih urusan dunia. Juga berarti salah. Takutlah kepada urusan ibadah. Takutlah akan azab Allah. Jangan cuma takut dalam urusan hidup, tapi takutlah tentang urusan hidup setelah hidup. Itu saja. Ujungnya nomor 3 yang masih ada zuhud. Nah, banyak umur nanti kalau ingat saya bahas kalau dah. Ya, selesailah semesternya. Ada pertanyaan 2 menit silahkan. Setelah ada itu. Ada dia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan tadi. Jadi kita tuh sedikit dah tertawa dan banyak menangis apa yang telah kita lakukan begitu Ustaz ya. Tapi ya sedikit tertawa banyak menangis, merenunglah
dosa-dosa kita seperti yang Pak Ustaz sampai tadi Ustaz. Tapi kalau kita melihat mengacu ke surat Al-Fajr Ustaz, contohnya ya wahai jiwa yang tenang gitu kan, kembalilah kepadaku, masuklah ke golongan masuk ke surga kan gitu Ustaz. Tapi ketika kita sedih dengan dosa-dosa kita atau dengan mungkin dosa-dosa kita yang banyak, kita kan sedih tuh Ustaz. Ketika kita sedih itu malaikat mau datang, apakah kita nggak termasuk jiwa yang tenang itu Ustaz? Makasih Ustaz. Iya. Indah Jadi, saya lagi zikir la ilaha illallah. Air mata saya keluar karena merasa dekat dengan Allah. Iya. So, kalau sempat ibu berangkat dalam keadaan itu, masya Allah. Bukan mutmainah, bukan tenang lagi, mutmainah luar biasa. Karena itu tangisan bukan tangis derita. Air mata saya dibagi-bagi. Kalau orang air mata pengantin, katanya ada cendol. Karena itu bukan air mata sedih, bukan sedih dalam dunia, tapi sesungguhnya air mata bahagia berjumpa dengan kebesaran Allah. Coba ibu nanti ketika terharu, bukan bersedih, terharu namanya bahagia, keluar air matanya. Itu derita apa bahagia? Bahagia. Masya Allah. Dan terungkap ketika hati bersih, ya Allah. Berangkat dalam ketaatan, berangkat dalam mohon ampunan, Masya Allah. Berangkat dalam sujud, ya Allah, Engkau yang maha tinggi. Hamba ini adalah hamba yang hina. Berangkat, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau ibu sedihnya yang tadi, dia merasa ibu, ya Allah, ngapulah lah gahet kalau selera mati patah, mati. Itu baru kan. Ya Allah, maafulah remati penjuk asam urat. Kalau dulu bisa lari-lari, sekarang tak apa-apa dapat mati. Oh, tapi berapa bahagianya ketika jiwa pasrah kepada Allah, karena kita berdoa berangkat ketika ampun akan segala dosa. Itu pun husnul khatimah. Dan itu dalam bahasa kita pasti dia dalam pemahaman itu husnul khatimah. Mati dalam istighfar, mati dalam berzikir, ya Allah ampunkan aku, mati husnul khatimahnya. Tapi kalau mati lagi ngumpat, ya Allah ngapola maka tak tambah orang hendak beli mobil awak belum tiga lagi mati. Nanti kecewa ya. Nanti kan sempurna itu ada waktu ngaji zuhud. Zuhud itu supaya tak tertipu dengan kesenangan dunia. Bukan tak senang, salah. Oh berarti meninggalkan dunia Ustaz. Bukan. Tapi mengenal kehidupan yang hakiki. Contoh tentang itu. Ketika ibu minta ampun kepada Allah, berarti kita sering istighfar. Istighfar, kita sadar dosa kita banyak. Kalau orang istighfar berarti dalam posisi jiwa yang sadar akan kekurangan. Jiwa yang sadar itu pasti diri yang dekat kepada Allah. Ya Allah, kalau ibu cobalah nanti, coba tes, tapi betul-betul nih, bukan tangis derita, tapi tangis istighfar. Nanti malam, astagfirullahaladzim. Bukan juga karena irama. Nah, maaf ini, kalau untuk umum ini supaya nangis kan dikasih irama. Lumayan juga lah, karena susah nangis, saya kasih irama. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu cuma pemancing. Kalau ada ustaz nangis. Makanya waktu kalau zikir berakbar pas ada ustaz nangisnya. Kalau ada ustaz itu tangisan itu kalau asli dari dalam. Itu yang luar biasa. Kalau tidak lapang jangan. Kalau coba ini Astagfirullah. Nanti malam atau bertenang-tenang, tapi bukan tangisan derita kayak tadi. Astagfirullah. Ada juga yang empat suami tapi istighfar, itu merasa itu. Astagfirullah, aku mau dekor dapat lagi. Astagfirullah, nah itu lain. Dia tipis. Nah, aku mau dekor anak perang itu. Astagfirullah, itu lain merasa itu. Tapi kalau tangisan taubat, coba pagi, pas selesai itu saja, apa salah lapang. Ibu bawa aku kemana-mana jalan-jalan tidak
rasa seperti itu. Maaf sedikit, itulah yang kami cari dalam iktikaf, itulah yang kami cari dalam tawajuh, itulah dicari orang-orang tasawuf, dan itu dicari orang-orang bertarekat. Bukan sembarangan, tapi kelapangan jiwa dan ketenangan dan ampun kepada Allah. Jauhnya tak bisa dicari, dekatnya tak bisa jelas. Cuma ketika keikhlasan jiwa kepada Allah. Sesudah ini, ibu tadi orang, ini pantunnya, orang bagai mengambil rotan diambil di tali saung. Kalau tak pandai mengingat Tuhan, makin diingat makin jauh. Ibu pergi jalan-jalan tak jumpa juga. Tapi orang bagai mengambil rotan diambil kita ditimpa. Kalau pandai minta ampun kepada Tuhan, di rumah ibu jumpa astagfirullah. Bila membaca saja sudah tenang, apalagi pulang kepada Allah. Ya, ma'inah itu. Demikian kalau Allah sudah sadar. Dan tanya umur berjumpa. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.